Yo guys, what's up? Back sama gue Ricolin aka Soap King. It's been long guys, kayak mungkin tuh udah 3 atau 4 tahun lalu ya. Halo Soapers, balik lagi dengan gue Ricolin atau Soap King, teman kalian, panutan kalian, or whatever you say, it's okay, apapun itu. Jadi video ini bakal cukup boring karena gue di sini cuma bakal bercerita, dan buat kalian mungkin yang baru-baru gitu, buat viewers baru atau subscriber baru atau mungkin juga Soapers baru, itu beda ya, karena menurut gua Soapers udah jadi part of family. So jadi ini cerita tentang siapa itu Soap King dan juga Soapers. Ini jam 8:30 pagi dan gue belum tidur dari kemarin, dan gak tahu kenapa gue kepikiran buat video ini. Sebenarnya ini sangat terkenal klise, tapi kayak ini suatu hal yang mungkin harus gue sampaikan dan gue sangat ingin menyampaikannya. Ini bukan video klarifikasi, permintaan maafan atau apapun itu. Gue hanya mau bercerita dan gue hanya mau bilang terima kasih buat Soapers gue. Why? Karena menurut gue gak pernah ngomong terima kasih lagi. Oke, jadi siapin kopi kalian, siapin rokok kalian, kita nyantai bareng-bareng. Oke, sedikit cerita aja. Kenapa Soap King? Kenapa harus Soap King gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa nickname lo harus Soap King? Ini sebenarnya sangat-sangat simple ya, sangat-sangat apa yang gue kepikiran waktu itu, kayak yang gue pikirin tuh langsung gue sebut aja. Jadi dulunya ini gue nih caster. Caster itu harus punya nickname atau nama beken kan. Kayak misalnya contohnya Oji Ranger Emas yang sekarang ya, atau Fahmi jadi Cornet. Jadi ceritanya kembali ke sebelum caster nih. Gue ini adalah seorang pro player di salah satu game, dan waktu itu karir gue di pro player itu kalau gue rasa udah di ujung tanduk juga, karena gue juga bukan orang yang jago banget. Gue yang average player yang emang kebetulan ada di pro scene aja waktu itu. Jadi gue itu terkenal dulu itu sangat toxic ya, karena emang gue tuh selalu bacot di chat all atau suka taunting. Itu emang udah jadi ciri khas gue dari dulu. Jadi kalau misalnya kalian lihat sekarang orang suka tas, gue udah ngelakuin itu dari dulu. Before it was cool, it's fucking OG. Nah tapi emang apa ya, emang itu yang selalu gue lakuin sih dulu. Sampai di satu waktu gue udah merasa karir pro player gue ini tuh udah, ya bisa dibilang udah mati lah. Dan gue dapat opportunity yang menurut gue nggak biasa gitu. Gue ditawarin untuk jadi seorang caster. Kalau misalnya kalian nggak tahu caster itu apa, cari di Google sendiri, jangan malas baca. Pada waktu gue keterima jadi seorang caster, pun kalian udah banyak tahu juga kenapa gue bisa jadi caster. Gue disuruh bikin nickname. Gue ini emang orangnya suka nyabun. Nyabun tuh dalam arti kalau di in game tuh trolling, suka bercanda, suka ngelucu lah, jadi badut lah gitu. Jadi karena dulu sebutannya nyabun, gue pilih Soap. Itu Soap, sabun, King itu raja nyabun. Ya emang gue suka nge-troll, King of Troll gitu. Ya pada saat itu gue kepikiran dan gue bilang gue mau Soap King, dan partner gue waktu shampoo, jadi Soap King sama shampoo, sabun sama sampo gitu. Kita skip pembahasan yang itu. So I wanna be a superstar. Pada tahap si Ricolin muda ini punya mimpi, dia pengen terkenal, dia pengen jadi seorang superstar. My priority is not money. Menurut gue pada waktu itu gue cuma pengen terkenal, gue pengen dikenal banyak orang, gue pengen berprestasi, karena ya pro player gue stuck. Dan gue menggeluti bidang caster. I wanna be a best caster. Gue mau jadi yang nomor 1 pada saat itu. Terus gue belajar sangat giat, karena nggak ada yang ngajarin gue. Cara gue adalah gue nyontek. Gue nyontek dari caster luar, caster Indo. Waktu itu yang ngajarin gue ada Yudi, ada Bekti, ada Iwet gamer beriman, dan segala macam ya. Oh ya, Jeremy juga tiba. Gue perpadukan itu semua, dan akhirnya gue kemas dengan gaya gue sendiri. Pas pertama kali gue jadi caster itu sebagai Soap King ya, itu dulu banyak penolakan banget tuh. Maksud gue kayak, biasanya caster itu sangat formal ya. Caster itu benar-benar sangat formal, gaya bahasa, penuturan, bahkan sama sekali mungkin gak ada jokesnya dulu. Sampai akhirnya pas gue ngedengerinnya tuh kayak kurang gitu. Makanya dulu selalu gue selingin sama jokes dan segala macam. Gue ngebadut lah, jadi caster badut tuh. Penolakan banyak, sampai akhirnya gue berpikir gimana caranya biar gue bisa menggait viewer, biar mereka ter-entertain. Karena basically kalau misalnya lu udah di industri ini, it's all about entertain for me ya, in my opinion. Gimana caranya bikin orang tuh entertain, gimana cara bikin orang tuh ketawa, senyum, gak bosen, gak boring gitu. So I become a Soap King.
yang punya ciri khas, yang punya karakter, yang bisa menghibur orang lain. Gue berhasil gitu, gue berhasil. Dan apa yang gue bangga pada saat itu adalah seorang caster dari game yang sepi, maksudnya League of Legends gitu, bisa diakuin sama banyak orang dari game lain gitu, maksudnya dari casternya atau dari ya banyak lah. Gue cukup terima pujian dan gue sangat-sangat bangga pada itu sama diri gue dan sama tim gue yang udah ngebimbing gue sampai gue bisa ada di situ. Gue nggak bilang kalau misalnya gue yang terbaik pada saat itu, tapi gue ngerasa gue bisa dan mimpi gue tercapai. Dulu waktu gue masih jadi pro player, gue pengen banget, gue punya mimpi gue main di stage ini yang disaksikan oleh sama ratusan orang, ya 500 orang. Tapi ya nggak apa-apa, impian gue terwujud walaupun bukan sebagai pro player lagi, tapi sebagai shotcaster sekarang. Bukan jadi caster nomor 1, tapi lebih ke orang tuh kenal gue. Orang tuh tahu kalau misalnya si Shopking ini ada. Orang tuh tahu kalau misalnya si Shopking ini bisa nge-cast. Orang tuh tahu kalau misalnya dia itu punya nilai gitu, dia punya value. Dan pengorbanan gue, kerja keras, tidur cuma 2 jam selama bertahun-tahun, busa tidur, ya itu di luar bikin konten segala macem, gue nge-cast, jatuh padat segala macem, itu terbayar semua gitu. I'm really proud of it. Sampai di suatu ketika gue pilih namanya Soppers. Apa itu Soppers? For me, Soppers is my family, my second family. Setelah nyokap, bokap, dan adik gue dan saudara-saudara gue, Soppers is my family. Keluarga yang udah nge-push gue biar gue sampai ke tujuan gue. Orang yang ada di samping gue, di belakang gue, dan di depan gue. Awal mula terbentuknya ya. Jadi kalau misalnya dulu itu YouTuber tuh biasa punya fanbase, tapi gue nggak pernah mau bilang fans karena sebenarnya gue benci fans. Ini friendly speaking ya, I really hate fans. Kalau misalnya mungkin soppers gue yang lama udah tahu gitu, ya gue selalu bilang jadiin gue tuh ya hiburan lo, jadiin gue tuh temen lu atau abang lu gitu, atau adik lu atau siapa kayak, jangan fans, jangan jadiin panutan, apalagi panutan gitu. Karena gue nggak melakukan suatu hal yang baik gitu di per-YouTubean ini gitu pada saat itu ya. Karena yang saat itu yang boom itu cuma YouTube gitu. Jadi gue nggak main sosial media kayak dulu, nggak ada TikTok, nggak ada apa segala macam, Facebook juga isi cuma gitu-gitu aja gitu. Soppers pertama yang datang ke event waktu itu adalah Steven atau Tepen, dan sampai sekarang nickname-nya masih Tepen Soppers. Dari dia masih sekolah sampai mungkin sekarang dia udah kerja gitu. Gue masih selalu inget momen dimana dia rela ke kantor Garena itu cuma buat ngasih, istilahnya apa ya kalau dulu, fan mail. Jadi bentuknya itu bingkai, ada foto gue, tulisannya Ari Colin. Gimana sih lu pada saat itu yang dimana lu tuh bukan siapa-siapa gitu, lu nggak bikin sesuatu apa-apa yang besar. Menurut gue cuma jadi badut, tapi ada orang yang bisa sesuka itu sama gue dan sampai rela-rela jauh naik bis cuma buat ngasih itu. Di sana kayak gue ngerasa pada saat itu ya, gue senang sekaligus takut gitu. Karena gue ngerasa di sana gue akhirnya punya tanggung jawab gitu. Gue punya tanggung jawab atas semua yang gue lakukan. Gue seneng akhirnya ada orang random yang gue nggak tahu dia siapa, tapi dia bisa se-effort itu untuk gue gitu. Thank you kan, shout out. Itu ngebangun gue sampai sekarang. Dan awal mulai nama Soppers itu ya Shopking, ya udah Soppers gitu, tukang nyabun gitu ya. Sebenarnya kalau diplesetin lagi tuh tukang coli gitu loh. Kan lu coli pakai sabun segala macam ya, mas saya kan. Dia datang ke event waktu itu di League of Legends yang sementara dia tuh mainnya point blank, yang dia tuh nggak tahu itu event apa. Dia datang cuma mau support gue aja sebagai caster waktu itu. And I really appreciate, gue senangnya setengah mati sih pada saat itu. Mulai terbentuklah bagian pertama Soppers Point Blank, yang dimana ini gue buat sama temen gue waktu itu, also my admin, ada Abdul Aziz dan Iqbal Duyansyah. Itu 2 orang yang support gue pada saat itu dan mungkin sampai sekarang. Dia yang buat komunitas Soppers Point Blank pada saat itu dan akhirnya jadi besar.
Gue juga bangga pada saat itu kayak gue sebagai caster League of Legends yang game sebelah bisa dapat pasarnya Point Blank, karena gue emang waktu itu juga seneng main Point Blank, gue suka, gue live streaming dan segala macem. Akhirnya gue pikir-pikir kenapa gue nggak bikin clan Soppers aja waktu itu. Akhirnya gue buat dan ternyata rame yang masuk, dan akhirnya itu bukan cuma sekedar clan, kita buat as a community, kita buat sebagai komunitas. Akhirnya kita adain meet and greet bareng-bareng sama anak Soppers, terus setiap gue acara mereka datang buat support gue walaupun di acara yang berbeda. Dan it's really amazing bro, it's really amazing lu punya keluarga baru, nyokap bokap lu nggak di sana tapi keluarga lu yang lain yang support lu gitu. Orang yang rela datang panas-panasan jauh keluar ongkos buat lu gitu, yang kayak lu siapa gitu. Jadi lu cuma bikin konten tuh tapi mereka mau datang. Itu gue nggak habis pikir sampai sekarang sih. Bahkan kadang gue suka nggak enak sendiri gitu. Karena kenapa ya? Karena pada saat itu mungkin gue merasa gue belum siap juga kali. Gue belum siap untuk digituin gitu. Karena gue orangnya tuh gue nggak enakan gitu. Kayak kadang ya, kalau misalnya gue ada uang lebih, kayak gue misalnya lihat nih kira-kira siapa nih yang kira-kira nggak punya ongkos gitu ya, gue ongkosin. Atau enggak, misalnya kalau misalnya gue ada sedikit duit, uang lebih gitu, gue beli minum atau segala macam. Ya pada saat itu ya, at that time ya gue masih budak korporat gitu, gaji gue bahkan di bawah UMR waktu itu. Tapi ya gue mikirnya waktu itu demi keluarga gue juga lah, ya udahlah, cincai lah. Sampai kita jadi sebuah keluarga yang solid ya. Ini funny story sih. Jadi gue tuh punya salah satu Soppers gue, udah gue anggap sebagai om gue sendiri, kakak gue sendiri. Itu dia itu ngikutin gue, ikut meet and greet dan segala macem, sampai sekarang ngurus manajemen Soppers juga. Ya kalau tiap ada event dia yang ngurus. Itu dari dia masih bujangan, pacaran, sampai sekarang dia udah punya anak. Itu ada. Itu gila sih. It's really amazing punya orang yang dia sepercaya itu sama lo dan bisa naruh harapan, and they never take anything for granted. Mereka nggak pernah minta sesuatu dari lo. Sampai akhirnya gue punya kesempatan buat ketemu sama Soppers gue yang ada di luar kota. Jadi waktu itu gue suka meet and greet. Itu bukan gue yang bikin juga, tapi Garena yang sponsorin gue. Bukan sponsor sih lebih tepatnya. Jadi waktu itu gue punya opportunity buat ketemu sama Soppers gue juga yang ada di luar kota. Dan gue nggak bisa bayangin ya, gue ini nggak kebayang sama gue, ternyata jumlahnya itu banyak banget. Seorang Eric Colim gitu, yang notabene bikin konten gak jelas, yang gak ngasih hal yang positif juga buat masyarakat, tapi ternyata temennya banyak, orang yang suka sama dia banyak. Karena ya apa, gue tanya kenapa lo suka sama gue, ya pas gue stres tuh bikin gue ketawa gitu. Dan gue seneng banget gitu. Gue ke Bandung, Semarang, Bali, walaupun itu bukan gue biaya sendiri ya, tapi emang karena ada gue diundang sama satu company, gue disuruh isi acara, dan akhirnya gue kayak bikin meet and greet gitu. Di Medan juga seru banget gitu. Taman Anggrek, bangga gue bangga. Seorang Eric Colim yang masih punya mimpi pada saat itu. Akhirnya mimpinya tercapai gitu. Akhirnya orang tahu dia. Dan usaha dia untuk menghibur orang berhasil gitu. Gue bangga pada diri gue pada saat itu. Gue bangga sama Soppers pada saat itu. Dan perkembangan Soppers gue itu waktu itu sangat besar. Itu dimulai dari akhir 2017. Akhir 2017 itu berarti itu kasusnya Dylan sama Warpath kalau nggak salah. Itu Mobile Legends ya. Mobile Legends baru booming, dan sebenarnya ini mungkin ya kalian juga pada tahu kalau misalnya I fucking hate Mobile Legends at that time. Karena gue bukan ngerasa sih, karena mungkin gue terlalu egois. Gue belum siap pada saat itu. Kayak gue ngeliat itu cara paling instan untuk dapetin subscriber. Sorry nih, maksudnya kalau itu berjaman gue gitu, lu dapetin angka 5.000 itu tuh sangat-sangat sulit gitu. Lu dapetin angka, lu nyentuh 10.000 itu lu bangganya setengah mati gitu. Dan it fucking takes time gitu. Lu harus menghibur, harus bikin kualitas video yang bagus, terus punya ide yang bagus, dan lain-lain gitu. Ya ketika Mobile Legends menyerang gitu kan, kayak lu tahu sendiri tiba banyak muncul muka-muka baru. Sebenarnya bukan masalah muka baru ya sih, lebih ke tren pada saat itu yang masih belum bisa gue terima. Ya setelah gue pikir-pikir, setelah gue lebih dewasa gitu ya, itu fair-fair aja, namanya trennya itu cepat berganti ya. Itu pada itu gue sangat-sangat benci Mobile Legends, kayak gue gak tahu kenapa gitu. Mungkin karena gue waktu pakai bendera Garena juga, jadi kayak ngeliat Muntun gitu kayak jadi salty gitu ya, mungkin gitu. Gue gak berusaha untuk masuk pasar Mobile Legends sih pada saat itu sih, cuman kayak Dylan sama Warpath
gue nggak benci mereka ya, cuma they both is really funny for me. Kayak bener-bener lucu banget gitu, lu berantem gitu kan. Tapi nggak, kalau laki kan ya tonjok-tonjokan gitu, lu datang gitu ya DM aja gitu, direct message gitu, bukan yang perlu lu share ke story gitu. Jadi akhirnya ya gue katain lah Eric Olim gitu. Ya udah, tapi gue nggak tahu kenapa ternyata orang suka gitu gue ngerosting mereka gitu. Dan akhirnya gue lanjutin. Ya karena oportunis aja gitu, kayak lu lagi dapet traffic gede, ya udah lanjutin gitu. Walaupun ya sebenarnya cukup egois juga gue, kayak gue bisa bilang gue cukup jahat gitu. Karena mungkin gue nggak mikirin perasaan mereka, tapi yang namanya roasting, ya lu emang menyudutkan seorang gitu. Dan tujuan gue for entertainment only, to be honest. Ya lu bisa bedain lah, kayak waktu itu ya Erickson sempat ketangkep, ya sempat mau dilaporin lah, karena ya emang packagingnya tuh mungkin nggak on point gitu atau terlalu subjektif. Kalau gue kan bahas sesuatu ya emang gue package sebisa mungkin, ya mungkin bahasanya kasar tapi halus gitu. Habis itu gue lanjut, gue inget banget tuh gue waktu itu lagi di Kalimantan, setelah gue lagi ada job di sana kan, tapi kayak gue masih bikin video saking gue tuh semangat bikinnya karena traffic gue lagi gede banget. Dan by the way, ini for your information aja, gue ngedit video gue sendiri itu sampai subscriber gue jadi 1 juta. Gue masih ngedit sendiri. Dan kalau lo tahu, gue nyampe ke 1 juta itu butuh waktu 2,5 tahun kalau nggak salah. Itu lama banget ya. Kalau mungkin ya lo lihat sekarang youtuber zaman 2018, 19 ke 1 juta tuh gampang banget. Sekarang juga gampang banget gitu kan, karena sekarang semua orang lihat YouTube ya, hiburannya juga di sini gitu kan. Dulu susah banget dulu. Habis itu gue bikin musik, ternyata banyak yang suka juga, trending, mulailah banyak soppers baru gitu. Ada soppers yang emang ya sampai ada soppers garis kerasnya lah, ada soppers solid lah, ada soppers PB dan segala macam. Itu banyak banget. Dan jujur aja pada saat itu gue nggak siap dengan tanggung jawab sebesar itu. Gue nggak siap karena ketika lu lebih besar, tanggung jawab lu ya lebih besar aja gitu. Karena gini kan, lu nggak bisa nge-maintain semua orang. Lu kadang message yang lu sampaikan, pesan yang lu sampaikan, kadang dicerna orang lain tuh beda. Kayak contoh gitu, kayak contoh aja ya. Makan jembut itu video, biasa gue kayak suka ada, misalnya kayak 100.000 kita ngapain nih, 200.000 kita ngapain nih, 400.000 itu salah satu bentuk rasa syukur gue. Jadi kayak kita pengen bikin konten apa nih untuk merayakan gitu ya. Akhirnya gue bikin konten makan jembut. At that time, pada saat itu cuma kayak gue buat seru-seruan, gue nggak ada kepikiran nih kayak, gue pasti viral nih kalau gue makan jembut. Karena kayak menurut gue sendiri tuh nggak masuk akal gitu. Itu nggak masuk akal gitu. Tapi karena ya gue suka ditantang gitu. Dan waktu itu ya soppers gue juga asik-asik. Soppers yang zaman dulu yang emang gila-gilaan, emang orangnya gila-gila semua gitu. Yang apalagi pas di Bali gitu, gue makan kondom gitu. Gue ya, ngunyah segala macam, tapi itu bukan sesuatu yang akhirnya viral atau kayak gimana. We do it for fun. Kita lakuin tuh cuma bener-bener buat ya gokil-gokilan aja, cuma buat senang-senangan aja. Makan jembut juga nggak ada rasanya. Lu pakai roti sama meses juga nggak ada rasanya gitu. Ya emang jorok gitu. Tapi itu channel gue emang jorok. Ya filthy, ya emang ya kotor, yang orang tuh kalau ke channel gue tuh kayak apa sih ini anjing gitu, orang kok kayak gini gitu. Ngelakuin hal aneh ya, emang itu tujuan marketnya tuh kesana. Even gue ngelakuin itu ya effortless, gue ngelakuin itu kayak gue sama sekali kayak nggak ngerasa gue berusaha banget, karena emang itu kayak random aja dilakuinnya. Ada kan kalau misalnya sekarang kayak lu mau terkenal gitu, lu rela-rela sampai kayak gimana. Bro, I do it effortless. Gue ngelakuin itu kayak bener-bener ya udah senang hati aja, emang suka ngelakuinnya. Dan soppers gue juga tahu itu. Tapi seiring pohonnya bertambah besar, anginnya pun bertambah besar, hal kecil dibuat masalah. Mulailah dari situ snowball masalah-masalah yang sebenarnya tuh tadi itu nggak ada masalah gitu. Akhirnya jadi ada masalah-masalah yang diungkit karena nama gue tuh mulai dikenal, bukan di suatu komunitas lagi, tapi mungkin satu Indonesia pada saat itu. Apalagi gara-gara kasus gue sama Arab. Gue nggak usah bahas kasusnya, tapi ya maksudnya keseluruhannya aja gitu. Mulai dilihat sama media, mulai masuk berita dan segala macam. Gue nyaman, gue gak nyaman. Banyak soppers baru, banyak. Gue menyukainya tidak. Karena ada banyak di sana kayak soppers yang mengaku dirinya soppers tapi nggak tahu soppers itu apa. Yang mereka tahu cuma oke, soppers fansnya Eric Olim, gue ngelakuin apa yang Eric Olim lakuin. Menurut lu gue suka?
Menurut lu, gue suka lo ngikutin hal buruk yang gue lakuin. Egois gue ngomong kayak gitu, gue sangat egois. Karena gue melakukan itu, tapi gue nggak mau kalian melakukan itu. Gak logis ya, sangat gak logis. Maaf, gue sangat egois untuk hal itu. Gue minta maaf sama kalian. Terlalu banyak input yang masuk pada saat itu. Dalam waktu beberapa bulan gue nambah 1,5 juta subscriber. Berat, gue nggak siap. Pada saat itu gue nggak siap. Karena terlalu sibuk sama hal A, B, C. Gue berusaha untuk nge-please semua orang. Gue berusaha untuk jadi apa yang dia mau, jadi apa yang orang lain mau, jadi apa yang si A mau, B mau, C mau. I lose my character. Gue mulai gak jelas, depresi. Gue lupa sama soppers gue. Gue lupa sama soppers yang udah nemenin gue dari awal. Gue lupa sama mereka. Gue sadar, gue sangat sadar. Tapi apa yang gue lakuin, gue menjauhi mereka. Gue malu. Dulu yang gue pikirin adalah kalau masalah bisa gue hindarin. Karena terlalu banyak masalah pada saat itu. Internal, eksternal, mental health. Gue banyak bohongin mereka gitu. Gue banyak ngasih harapan ke mereka tapi gak pernah gue tepatin. Gue mulai lupa sama orang-orang yang di belakang gue. Karena terlalu banyak input yang masuk itu, kayak lo bingung lo harus kerjain yang mana duluan, lo bingung. Sampai akhirnya lo lupa sama support system lo gitu, yang udah ketahuan tuh mereka tuh willing buat bantu lo gitu, buat nyelesain masalah lo. Gue tahu mereka banyak kecewa, tapi yang gue nggak sangka mereka tetap selalu mau terima gue dari tahun-tahun. Nggak bosan-bosan gue bilang makasih ya mereka. Di satu sisi gue nggak mau bebanin mereka, di satu sisi gue mau terlihat gue kuat. Pada saat itu gue nggak mau jadi orang yang dikit-dikit ngadu atau klarifikasi atau mencoba untuk dapetin empati gitu. Enggak. Kalau kalian yang dulu atau sampai sekarang masih jadi shoppers gitu, kalau misalnya kalian video ini mungkin kalian tahu 2018 gimana gue jadi sad boy gitu kan, yang tiap malam update kamar gelap, kata-kata pengen suicide gitu, segala macam. I've been there bro. Even pada saat itu gue udah pernah jadwalin tanggal gue buat mundir gitu, dan itu nggak baik, itu bodoh banget, jadi jangan dicontoh gitu ya. Maksudnya hal-hal emo seperti itu gue pernah lewatin. Ini buat kalian kalau misalnya mungkin kalian jadi sad boy, sad girl, it's okay. Semua orang ada fasenya. Dan ya semangat aja. Sampai dari sana mulailah gue snowball terus. Gue jadi caster di MPL. Makin banyak. Karir gue cukup tinggi. YouTube Rewind, music, Asian Games 2018 itu benar-benar kayak apa ya, momen tersedih dan kenangan terbaik juga sih menurut gue. Kayak gue juga nggak bilang kayak itu era gue sih, cuman kayak itu best pick gue at that time. Dan gue ngelakuin semua tuh effortless aja menurut gue, kayak semua tuh di luar kepala, bikin konten di luar kepala. Eric being Eric, I don't bow to anybody and it's really cool. Tapi ya gitu, kayak gue nggak siap ternyata orang tahu gue sebanyak itu gitu. Gue nggak siap jadi sorotan gitu. Makanya gue stres secara berlebihan gitu. 2018 itu gue sebisa mungkin menjauhkan diri gue dari shoppers gue. Di satu sisi gue malu, di satu sisi lagi gue mencoba dan gue sangat try hard untuk menghilangkan beberapa hal yang jadi bagian dari diri gue. Jadi kalau misalnya kalian bilang Eric itu udah berubah, udah gak kayak dulu. Dari 2018 banyak juga yang ngomong seperti itu. Kayak emang gue tuh dari tahun ke tahun, dari mungkin bulan ke bulan gue ganti gitu. Orang berubah itu karena keadaan. Sorry, gue gak bisa jadi Eric yang lo inginin gitu. Inilah Eric Colin, inilah Shop King itu ya begini sekarang. Gue udah gak kayak dulu lagi, dan kalian juga bukan yang kayak dulu lagi. Mungkin kalian dulu waktu nonton gue kalian masih SMP gitu, gue juga masih ya umur 25, 24 gitu. Sekarang gue udah mau 30 bro, gue udah umur 28. Mindsetnya udah pasti ganti. Tapi gue sebisa mungkin sampai sekarang yang gue coba adalah gue mencoba jadi diri gue sendiri. Udah terlalu banyak yang gue alamin gitu, dan mungkin terlalu banyak juga hal yang gue nggak bisa kasih tau kalian gitu. But I try so hard bro. Gue coba untuk bermimpi lagi, gue punya mimpi lagi gitu. Gue coba punya tujuan lagi gitu. Kalau kemarin kayak gue ngerasa gue gak punya tujuan gitu, gue emang stuck. Gue terjerumus dalam narkoba ya. Kalian udah maafin gue ya. Kalian kecewa gitu, gue gak bisa sama Jane, gak apa-apa.
gue terima, itu salah gue. Mungkin kalian bilang gue nggak tahu diri, tapi yang mau gue bilang sekarang gue lebih bahagia. Gue sangat bahagia sekarang. Mungkin ada hal yang emang gue nggak ngomong atau gue nggak bisa kasih tahu juga, tapi gue sangat bahagia sekarang. Percaya, gue bikin video ini bukannya gue mau suruh kalian maafin gue gitu, enggak, itu keputusan kalian. Tapi yang mau gue sampai di video ini adalah thank you. I really thank you for all of you guys, buat soper-sopers gue yang udah dukung gue, buat soper-sopers gue yang kecewa sama gue, buat soper-sopers gue yang udah ninggalin gue, buat soper-sopers gue yang masih nontonin gue diem-diem gak mau ketahuan temennya takut diejek, buat soper-sopers yang mau dihina karena gue. Terima kasih banget. Gue bisa kepikiran begini karena banyak hal sih. Jadi beberapa minggu lalu tiba-tiba ada orang yang datang ke gue, ngajak gue foto. Dia bilang sama gue sopersu dari lama tuh, dari zaman gue masih SMP. Sekarang umur gue udah 20 lebih. Gue pikir-pikir kan kayak udah lama juga ya, udah lama juga gitu kita bareng. Ternyata gue udah tua, ternyata gue udah tua dan kalian juga udah gede. Kalian bukan bocah-bocah super tolol lagi gitu. Kalian udah pada kerja, udah pada kuliah mungkin. Kalau misalnya kalian kangen, kalau ketemu gue sapa aja, gue orang sapa kamu. Kalau misalnya tiba-tiba kalian kangen, DM gue aja. Anggap aja gue temen lu, udah lama gak ketemu. Ini sebenarnya kayak gimana ya, kayak low key aja sih, gue pengen, gue kangen aja sih. Kangen lu orang aja. Soalnya gimana ya, kadang pas gue lagi streaming gitu kan, malam-malam gitu, suka kayak ada yang pagi gitu, yang dulu-dulu, yang lama-lama, yang emang bener-bener lama gitu, yang tahu udah lama tuh. Soalnya bener-bener kelihatan banget, sama kontras banget, yang kayak hai Rick, blablabla, tiba-tiba nyapa gue di DM, hai Rick, gini, lama gak ini, segala macam. Anjing, ternyata soppers gue udah pada gede-gede cok. Shout out buat Soppers Family, shout out buat Soppers PBN dulu, dan sekarang shout out buat Soppers Bali, Kalimantan, Medan, paling besar, Bandung. Shout out buat admin-admin gua di live stream, Ardiansyah, Listia, yang baru-baru lah, ada yang lama-lama. Shout out buat Om Septin, shout out buat Faris, shout out buat Lia, shout out buat Zian, shout out buat Krisna, buat Bento, buat Aziz, Iqbal, Rafli, Ciko, Jun, Tepen, dan semua orang yang masih support gue sekarang. One thing that I can promise, I'm really struggling right now. Gue sangat-sangat struggling sama apa yang ada di pikiran gue sekarang. But one thing you should know, I never quit. I will never quit. Apapun yang terjadi, I keep going. Terima kasih udah nontonin sampai sejauh ini. Gue cuma mau ngobrol-ngobrol aja sih. Sorry kalau ngebosenin. I really appreciate you guys. Oh ya, shout buat Konando, thanks for being a big bro. Also Doni, Listi, dan semua orang yang ada di lingkungan gue, circle gue sekarang really push me a lot. Buat tim gue Irul, Wirman, Jun, kap gue, adik gue, and last but not least, stay soppers bro. Peace, love, and solid. Oh ya, buat Faufa juga, love you man.